Ya, Pak Suhana mau ikut belajar nih lebih detail ya. Terima kasih. Saya tertarik tadi pada saat Pak Suhana mention timing. Wah, ini nih yang saya mohon pembelajarannya nih, pengajarannya tentang timing itu karena ya di sela-sela aktivitas saya sebagai business and marketing consultant and trainer, itu sering lah ya ketemu orang-orang yang senang dengan mungkin suka dibilang oportunis gitu ya. Karena memang saya juga selalu buka diri untuk lakukan pro bono ya, baik training sessions maupun consulting atau mentoring. Nah, itu suka banyak yang pinter untuk mengambil kesempatan. Sebenarnya biasa di setiap adanya public training yang saya lakukan, ya, itu saya beri certain kuota untuk teman-teman yang kiranya ini Ibu Suryati, apakah mau sharing? Salah pencet kali ini. Ya, pencet kayaknya Ibu Suryati. Pencet ya. Ibu Suryati kalau dengar, tolong untuk di stop screen-nya. Terima kasih. Ya. Saya lanjut ya. Jadi ada yang memanfaatkan kuota yang sebenarnya adalah saya berikan untuk membantu teman-teman ya, orang-orang yang kurang mampu secara material, ya, gitu. Nah, bagaimana nih timing yang tepat ya, atau cara yang pas untuk menghindari jangan sampai adanya opportunis seperti ini. Bahkan ketemu juga pengusaha besar, wah itu juga ilmu thick black-nya very thick gitu Pak Suhana. Ya, dia coba manipulate nih ya, untuk dapat free ya, not just sessions gitu ya, bahkan sampai lewat waktu bulan gitu ya. Nah, ujungnya jadinya saya pikir ini bukan lagi thick black nih, tapi udah jadi eksploitasi bahkan sampai pada nipu lah ya. Gitu. Break the promise dan sebagainya. Gimana tuh Pak Suhana? Ya, jadi terima kasih ya Pak Suherman. Saya juga terima kasih. Jadi saya selalu bilang, setiap saat itu kita interaksi sama orang itu adalah juga kita saling belajar. Jadi dengan mendengarkan sharing, mendapatkan inquiries dari Pak Suherman dan semua teman-teman itu, sebenarnya juga adalah saya lagi diajarin. Jadi saya selalu bilang, di setiap acara itu, semua saya selalu dapat sefu baru, guru-guru baru yang ngajarin saya. Dan maka untuk itulah saya pakai kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih nih untuk Pak Suherman, untuk semua teman-teman yang dari tadi udah bertanya. Saya terima kasih sekali. Jadi saya selalu diasah, saya punya keterampilan dan ilmu dengan bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi mengenai masalah yang Pak Suherman cerita tadi, itu sebenarnya umum. Jadi itu yang tadi saya bilang di salah satu presentasi saya. Unfortunately, bahkan kita ngomong kasarnya begini, kita saat lagi mau mencari uang pun, kita menjalankan, kita punya hak yang menjadi hak dasar kita, yaitu kita mendapatkan imbalan, akan selalu ada orang-orang yang berusaha untuk istilahnya mensabotase, mengeksploitasi, memanfaatkan. Nah itulah, jadi kita juga unfortunately harus bisa bersikap. Jadi nggak apa yang saya selalu bilang, untuk beberapa kesempatan, untuk beberapa masalah ya kita kasih dia free lah, istilahnya kita kasih sampel ya. Kalau kita
mungkin kalau dagang makanan kan kita kadang-kadang juga harus kasih contoh soal kan, contoh yang dia taste gitu nggak apa-apa. Tapi kita harus kasih batas. Kalau udah melebihi, ya kita nggak usah sungkan. Nah inilah memang saya ngerti. Kita sebagai orang Timur, kita sebagai orang Asia, itu kita suka ada rasa puhau ise sama orang, ya kan? Kita, aduh gimana sih ya, kayaknya kalau kita terlalu hitungan nanti juga salah. Nah inilah dengan kita menguasai tick black, kita bisa lebih enak hati, ya kan? Kalau kita tolak ya kita tolak, kalau kita bantu ya kita bantu. Makanya itu Bapak cerita begitu, saya udah sering Pak, orang cerita segala macam, aneka cerita sedih, minta tolong, analisa apa ya saya bantu. Tapi begitu kirim foto, loh kok di garasinya mobilnya BMW? Bagus ya. Saya sendiri nggak punya mobil Eropa loh, saya nyetir mobil Jepang. Iya kan? Jadi gimana justifikasinya untuk mereka itu saya bisa bantu for free? Nah itu yang juga mendasari kenapa saya bilang ilmu tick black ini berguna supaya kita jangan dieksploitasi oleh orang lain. Jadi yang saya terapkan itu adalah bagi semua orang yang memang butuh dan bagi mereka itu memang lagi dalam kondisi yang tidak mampu, ya udah saya akan bantu dengan cara saya. Mungkin melalui dia bayarnya dicicil atau dia bayarnya bagaimana ya nggak apa-apa. Saya terima kasih dia orang masih menghargai saya punya jasa, saya punya service, ya kan, saya punya ilmu gitu. Nah tapi kita harus lihat orang. Nah inilah gunanya dengan kita menguasai tick black, kita bisa lebih tahu ini orang sebenarnya pura-pura susah atau benar-benar susah atau ya in between. Nah inilah makanya tadi kan saya bilang kalau saya cuma menguasai ilmu feng shui mungkin saya nasibnya seperti yang saya cerita tadi, tapi karena dengan saya juga dimodalin sama pengetahuan tick black, saya selama ini ya lebih aman-aman aja gitu. Nah kalau saran saya ya mendingan Pak Suherman ikut kita belajar tick black, iya kan? Hebat. Iya, malah nanti mungkin tim Wise bisa lebih hebat lagi nih dengan Pak Suherman gabung dengan ilmunya ngajarin kita marketing segala macam, ya kita saling kolaborasi. Saran saya ya kita sama-sama belajar Pak. Saya juga terima kasih kalau Bapak bisa kasih input yang mendalam untuk wise kita bagaimana ke depannya. Nah ini kan Pak Suherman juga setahu saya latar belakangnya kan akademisi. Kenapa enggak? Mungkin Pak Suherman bisa jadi tim inti kita nih, infanterinya nih. Dengan senang hati kalau bisa bantu. Iya. Jadi ya saran saya ya kita salah satu cara tick black-nya itu ya untuk orang-orang yang mungkin unfortunately ada niat yang opportunistic, ya kita juga harus tick dalam menghadapi mereka. Benar yang Bapak bilang, sorry ini jangan ada yang tersinggung. Orang semakin kaya itu semakin lihai loh. Karena lihai itu dia bisa sukses, karena lihai itu dia bisa kaya. Ya tapi silahkan kalau dia mau istilahnya menerapkan itu ke orang, asal jangan ke diri kita, karena kita nggak mau kan digituin orang gitu, karena kita juga pada dasarnya nolongin orang, kita juga istilahnya berbaik hati, tapi kita jangan kebaikan hati kita itu dieksploitasi. Itu yang saya selalu sering bilang, to the point ke semua orang. Maksudnya kamu mau tipu orang lain silahkan, tapi tolong kamu jangan mencoba untuk menipu saya, karena kamu akan kecewa, karena kamu akan gigit batu. Nah itu yang saya selalu bilang. Pak Suherman boleh bilang begitu ke semua orang, ya kan? Iya. Don't bite the rock ya Pak ya. Iya, silakan kamu mau coba gigit orang lain itu hak kamu. Kalau kamu berhasil ya itu hoki kamu. Tapi kalau kamu mau coba gigit saya, kamu akan gigi kamu yang patah, saya bilang. Menarik. Ya memang seru ya. Banyak orang pada saat kita buka tangan mau memberi, ya yang udah tangannya penuh pun menarik lagi tangan kita. Iya makanya, nah itu saya to the point bilang Pak Suherman ini orangnya terlalu baik nih. Kadang-kadang orang lupa ya kalau
kita juga cari nafkah gitu ya, bukan cuma mereka yang cari nafkah. Iya, iya. Karena enggak Pak, ini karena kita ya sebagian besar dari kita terutama di masyarakat timur itu dia masih tidak menghargai orang punya ilmu. Karena kan nggak ada nggak ada barangnya. Jadi orang anggap ya udahlah itu kan bukan. Tapi kalau kita bikin barang, misalkan kita bikin satu produk, orang iya ini ada barang. Kalau ilmu kan di sini kan, nggak kelihatan kan. Nah itu yang kadang-kadang kita masih kurang menghargai orang punya ilmu. Jadi dianggapnya nggak ada nilai, iya kan? Padahal dengan saran Bapak, mungkin produksi dia bisa lebih hebat, iya kan? Dengan ilmu marketing Bapak, mungkin dia punya pabrik bisa lebih hebat lagi. Nah tapi kan mereka nggak lihat itu karena Bapak nggak bikin satu barangnya, gitu nggak ada, gitu kan? Jadi, masa begitu aja lu mau charge gua ngomong kasarnya begitu kan? Nah itulah nasibnya itu. Precisely, Pak. Ya, gitu kira-kira Pak. Oke, thank you. Pak Suherman. Ya. Thank you Pak Suherman, Pak Suhana, menarik sekali. Saya jadi ingin belajar cepat-cepat belajar Black ini Pak Suhana nih.